Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan Galon. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua dimanapun kalian berada, teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan-urusannya. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang mungkin sakit atau meriang-meriang karena banyak kehujanan, semoga cepat diberikan kesembuhan dan segera bisa beraktivitas kembali. Nah teman-teman, Juragan Galon masih tetap di dunia usaha kecil dan menengah, terutama bagi teman-teman yang mau memulai sebuah usaha, baik itu usaha kecil maupun usaha besar, usaha menengah. Nah ini ada salah satu cerita yang sangat menarik sekali teman-teman. Cerita ini sangat menarik, bisa menjadi satu contoh, satu inspirasi bagi teman-teman yang mau mulai membuat sebuah usaha dengan modal yang kecil dan terbatas. Nah, begini teman-teman ceritanya. Ini ada sebuah cerita, seseorang yang jangan kita sebut namanya, seseorang itu beliau itu habis keluar kerja, kemudian karena umur sudah agak lumayan berada umurnya, bukan uangnya yang berada tapi umurnya yang berada, itu beliaunya itu memutuskan untuk tidak kembali lagi bekerja di instansi atau bekerja di pabrik lah, intinya kayak gitu. Beliau memutuskan untuk memulai sebuah usaha. Nah, singkat cerita nih teman-teman, beliau dengan uang tabungan, karena pekerjaannya itu tidak mendapat pesangon karena pegawai kontrak, tidak mendapat pesangon, tapi beliaunya itu mempunyai sedikit tabungan. Nah, singkat cerita, dengan tabungannya itu langsung membuat sebuah usaha. Usahanya itu kita sebut aja usahanya itu cilok. Nah, beliau memulai usaha cilok, berdagang cilok dengan berkeliling dengan menggunakan kendaraan. Setelah sekian lama, beberapa minggu itu keliling cilok, beliau itu merasa lama kelamaan uang yang ada, yang dia pegang itu tidak semakin bertambah, malah dia rasakan itu semakin habis, dan sampai di titik beliau itu tidak bisa membeli bahan-bahan untuk bikin cilok. Nah, kasarannya sampai bangkrut ora iso kulaan, kasarannya kayak gitu. Nah, kemudian ketemulah dengan saya, ketemu di tempat ngopi, ajak ngopi bareng, kemudian cerita-cerita. Beliau bertanya kenapa kok usahanya itu tidak bisa maju. Laku sih laku, kalau lakunya itu laku, tapi uangnya itu tidak bisa terkumpul dan bahkan malah semakin habis terkikis. Nah, kayak gitu. Ini bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang mau memulai merintis sebuah usaha. Dan dengan cerita ini teman-teman ya, bisa kita ambil kesimpulan dulu. Bahwa sebelum kita memulai sebuah usaha, kita memang membutuhkan modal. Pasti kalau yang tidak butuh modal itu kan ya ada, tapi sangat sedikit lah. Yang pasti yang namanya usaha itu pasti membutuhkan modal. Nah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil pelajarannya, yaitu modal itu tidak sembarang modal. Nah, apalagi kalau modal kita itu sedikit, modal kita ngepres, kita harus super hati-hati dalam mengelola keuangan kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati, keuangan kita ngepres, modal kita
ngepres lah. Kalau kita tidak hati-hati, kemungkinan uang hasil berdagang kita, keuntungan hasil berdagang kita itu akan terpakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya memang kita itu berdagang kan atau berjualan, kita bekerja kan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tapi kalau untuk awal kita memulai sebuah usaha, kalau bisa selain kita aman dalam modal kita berdagang, kita amankan juga keuangan di keluarga kita, baik untuk belanja rumah tangga ya, untuk biaya sekolah itu sebisa mungkin kita amankan dulu. Kalau sekitar 1-2 bulan lah aman. Jadi ketika kita merintis sebuah usaha, uang hasil usaha kita, uang hasil berdagang kita itu terkumpul gitu loh, terkumpul khusus uang berdagang. Nah kalau uang keluarga, uang dalam, uang untuk belanja, untuk biaya sekolah itu tidak aman, kemungkinan ketika beras habis, token habis, terus bayar sekolah, kemungkinan tetap kita akan mengambil uang tersebut, uang dagangan kita. Nah yang parahnya kalau kebutuhan kita lebih besar daripada hasil berdagang kita atau hasil usaha kita. Semisal kita berdagang, untung kita 50.000 sehari, kita dapat untung 50.000 sehari nih. Tapi kebutuhan kita hari itu ternyata 60.000, otomatis kita minus 10.000 kan. Nah mau tidak mau, bisa tidak bisa, otomatis kita akan memakai uang modal kita yang untuk menutupi yang kekurangan yang 10.000 tadi. Ya dak, otomatis kita akan mengurangi uang modal kita yang untuk menutupi yang 10.000 tadi, karena keuntungan kita kan 50.000, sedangkan kebutuhan kita 60.000. Nggak mungkin kita akan pinjam teman 10.000 atau apa, kita pasti akan mengambil uang modal kita, terkikislah, tidak terasa terkikislah sudah 10.000 masuk ke kebutuhan kita, terkikis nih. Nah kalau hal itu terjadi berulang-ulang, karena kan kita lagi proses nih, lagi merintis sebuah usaha, otomatis keuntungan kita pun tidak langsung banyak. Nah kalau hal itu terjadi berulang-ulang, berminggu-minggu, kalau kita selalu pendapatan kita itu lebih kecil daripada kebutuhan kita sehari-hari, otomatis kita akan tetap menggunakan uang yang ada atau uang modal pokok kita tadi. Semakin lama terkikis. Nah lama kelamaan sampai tidak bisa membeli bahan-bahan baku untuk kita berjualan. Nah kalau kita ambil kesimpulannya dari cerita di depan tadi, kayaknya seperti itu. Jadi uang modalnya itu terkikis sedikit demi sedikit, tidak terasa untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi bagi teman-teman atau bagi saya sendiri, ketika memulai sebuah usaha itu kumpulkanlah modal secukup mungkin untuk modal kita dan kebutuhan kita sehari-hari. Itu diusahakan aman dulu, aman. Kalau memang belum bisa, belum aman, sekiranya belum aman, tunda dulu, kerja dulu, ikut orang aja dulu yang kita kerja dapat gaji sambil kita mengumpulkan modal lebih banyak lagi. Karena kalau kita modal sedikit terus usaha kita tidak jalan kan, akhirnya ya itu tadi, bangkrut. Nah berbeda dengan modal kita yang double, kita nggak jualan, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tapi kalau kita modal kecil, modal sedikit, jatuh ya sudah tepar. Jadi cerita tadi di depan tadi sangat menarik sekali teman-teman, bagi teman-teman yang mau memulai sebuah usaha. Nah cerita di depan tadi ya, itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman. Oh iya,
harusnya memang seperti itu. Untuk pertama kali merintis jangan sampai uang itu terkikis untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan rumah tangga, walaupun itu sama-sama penting juga, tapi kan itu akan mengganggu kelancaran usaha kita begitu. Nah, semoga cerita di depan tadi ya itu bisa menginspirasi bagi kita semua, bagi teman-teman dimanapun yang mau merintis sebuah usaha. Lebih baik kita amankan di segi modal dan kebutuhan kita dulu, paling enggak 1 bulan lah kebutuhan kita aman, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah, kebutuhan lain-lain, itu amankan dulu. Jadi ketika kita merintis sebuah usaha itu benar-benar uangnya terkumpul tanpa dilongi, tanpa kalong dengan kebutuhan untuk menutupi kebutuhan keluarga kita. Berbeda kalau sudah lancar, sudah jalan, itu ya memang tujuan kita usaha atau bekerja kan memang untuk kebutuhan keluarga. Kalau sudah jalan, sudah lancar ya oke aja. Kebutuhan apa, beras beli, bayar sekolah nyoh, terus token habis beli. Jangan kayak orang susah, itu kalau sudah lancar, sudah berjalan dengan lancar. Tapi kalau masih merintis, mungkin alangkah lebih baiknya menggunakan sistem tadi agar tidak terjadi kebangkrutan, karena kalau modal kecil sekali bangkrut tepar. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang mau merintis sebuah usaha. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu mensupport channelnya Juragan Galon. Terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channelnya Juragan Galon, pas nyekrol Juragan Galon lewat, ditonton. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.